Nah, selanjutnya Bunda, kita akan belajar bagaimana caranya kita bisa mengelola emosi yang kita rasakan, terutama adalah emosi yang negatif, ya. Kalau emosi yang positif itu bisa tetap kita jalani dengan baik dan enak. Tapi kalau emosi yang negatif, kita perlu untuk mengelolanya ya Bunda, agar tidak mempengaruhi kondisi dan perilaku kita kepada orang lain menjadi negatif. Yang pertama Bunda, yang bisa kita lakukan adalah mengenali apa ya dampak emosi yang sudah kita alami. Emosi itu Bunda membuat hidup menjadi menarik, menjadi unik, dan juga menjadikan kita bersemangat. Tetapi emosi yang tidak terkendali juga bisa menyebabkan hal-hal yang tidak baik dan tidak enak. Misalnya kita punya konflik atau hubungan yang tidak baik dengan orang-orang di sekitar kita. Orang menjadi jengkel karena sikap kita, anak menjadi rewel karena kita sendiri jengkel, pasangan menjadi uring-uringan, kita sendiri juga uring-uringan, kemudian pekerjaan tidak tertangani. Kemudian yang kedua bisa juga menimbulkan komunikasi yang tidak baik dengan anak dan suami. Ya, sama dengan tadi ya Bunda. Karena mungkin Bunda marah-marah, jengkel karena suatu hal, kemudian anak juga menjadi terpengaruh dan akibatnya dia menjadi rewel dan ikut marah. Kemudian emosi ini juga menyebabkan padahal Bunda marah pada diri sendiri atau pada situasi karena Bunda kecapean, tapi kemudian Bunda menjadi gampang marah kepada anak. Mungkin jadinya membentak anak, mengerasi anak, mungkin ada yang malah mencubit misalnya. Nah, ini kan kasihan anaknya ya Bunda, yang tidak tahu apa-apa jadi terkena pengaruhnya. Dampak yang lain adalah anak menjadi rewel atau menjadi sulit diatur, atau dia melawan karena tidak setuju dengan atau tidak nyaman dengan sikap yang ditunjukkan oleh Bunda. Nah, ini cara pertama Bunda, kita perlu mengenali apa akibatnya ketika kita punya emosi yang negatif, dan itu juga akan kembali merugikan kepada diri kita sendiri. Cara berikutnya Bunda mencari tahu dan mengenali apa yang sebenarnya sedang dirasakan oleh Bunda. Caranya Bunda bisa meluangkan waktu untuk diri sendiri dan kemudian mengenali suasana hati Bunda. Menyendiri sebentar atau menjauh sebentar, terutama ketika anak-anak sedang bisa ditinggal, walaupun mungkin hanya beberapa menit Bunda. Nah, ketika Bunda merasakan emosi, Bunda bisa bertanya pada diri sendiri, apa sih yang aku rasakan saat ini? Perasaan apa yang ada? Artinya itu mengenali emosi apa yang sekarang sedang aku jalani. Apa yang terjadi tadi sehingga membuat aku punya emosi atau perasaan seperti ini? Tadi ada kejadian apa sih kok aku jadi merasa begini? Kemudian cari Bunda apa penjelasannya yang masuk akal Bunda terkait dengan suasana emosi pada saat itu. Kemudian Bunda bisa juga bertanya, apa yang ingin saya lakukan? Apa yang bisa aku lakukan dengan perasaan ini, dengan kejengkelan ini? Dan bagaimana caranya agar saya bisa menghadapi masalah ini dengan lebih baik? Nah, itu bisa ditanyakan ya Bunda dalam waktu-waktu ketika Bunda menyendiri atau merenung selama beberapa waktu. Cara yang ketiga Bunda adalah dengan menerima emosi yang ada. Dengan menerima emosi yang kita rasakan, terutama emosi negatif, kita akan bisa merasa lebih nyaman dengan emosi tersebut. Tujuan kita adalah mengelolanya Bunda atau mengatur emosi kita, bukan menekan emosi atau menghilangkan emosi. Karena emosi itu sesuatu yang sangat wajar ya Bunda ya, tidak perlu dihilangkan atau ditekan. Saat kita belajar untuk mengendalikan emosi, tidak apa-apa Bunda kalau kita merasakan
atau menampilkan emosi yang negatif tersebut. Misalnya merasakan kemarahan atau menampilkan kemarahan tersebut. Kita tidak perlu menyembunyikannya, tetapi Bunda tentu perlu mengatur bagaimana caranya untuk memunculkan emosi itu, terutama ketika kita berada di sekitar orang lain. Lalu cara yang keempat yang bisa kita lakukan Bunda adalah membuat catatan suasana hati atau emosi yang sedang kita rasakan. Menuliskan perasaan atau suasana hati secara rutin akan membantu kita menemukan apa saja yang selama ini mengganggu kita. Kita jadi mengenali Bunda, sebenarnya emosi apa saja yang selama ini lebih banyak kita rasakan. Lalu kita bisa menemukan emosi yang muncul tersebut di dalam pikiran kita dan Bunda punya waktu untuk merenungkannya. Tapi kalau dilewatkan begitu saja, kita tidak pernah mengenali sebenarnya kita itu lebih sering marah, lebih sering jengkel, atau lebih sering bahagia. Nah, Bunda bisa membuat catatan dengan cara yang lebih sesuai untuk Bunda. Bisa di kertas, bisa juga mungkin dituliskan di handphonenya, ya, atau dibuat catatan seperti di kalender. Bunda bisa melihat di form yang sudah kita bagikan ya Bunda. Kemudian cara yang kelima Bunda, ini juga sangat mudah untuk dilakukan, yaitu menarik nafas dalam-dalam. Latihan pernafasan bisa membantu kita untuk menghindari respon yang berlebihan terhadap suasana sekitar kita yang menyebabkan emosi kita yang negatif muncul. Dengan tarik nafas yang cukup panjang, maka ada waktu untuk Bunda untuk menenangkan diri. Kemudian cara yang keenam Bunda untuk menghindari emosi yang negatif atau untuk mengelola emosi adalah mengenali kapan kita harus mengekspresikan diri. Kenali waktu yang tepat dan tempat yang sesuai untuk bisa menunjukkan emosi, termasuk ketika emosi negatif itu muncul. Jadi kalau mau jengkel, ya dilihat-lihat sekitarnya ya Bunda. Kalau ada orang yang tidak kita kenal atau orang yang dekat dengan kita dan kita sedang jengkel, mungkin sebaiknya Bunda bisa menyingkir dulu, izin menyepi sebentar atau izin masuk kamar sebentar misalnya, kemudian tarik nafas, kemudian mungkin seperti meluapkan kejengkelan, baru menemui orang tersebut. Sama termasuk ketika menghadapi anak-anak ya, pada saat jengkel Bunda karena pekerjaannya banyak sekali, kemudian anak merengek minta sesuatu misalnya, mungkin itu menyebabkan Bunda jengkel tambah marah. Bunda sebaiknya ya sebentar nak, atau Bunda tarik nafas dalam dulu, baru Bunda berhenti dari pekerjaan menoleh kepada anak. Nah itu akan lebih baik untuk Bunda bisa menghadapi anak dengan tidak lagi marah atau jengkel. Kemudian cara yang ketujuh, memberikan ruang untuk diri sendiri. Istilah sekarang Bunda adalah me time. Ya, berikan waktu untuk Bunda bisa menjaga jarak dari hal-hal yang mungkin bisa menimbulkan kejengkelan, kemarahan, atau kekhawatiran. Nah, misalnya Bunda menjauh sebentar dari pekerjaan rumah, beristirahat sejenak. Istilahnya juga Bunda bisa piknik tipis-tipis gitu ya. Bunda bisa melakukan hobinya, mungkin jalan-jalan pagi, mungkin bersepeda, atau Bunda bisa ya sekedar pergi keluar sebentar. Kadang-kadang kalau diperlukan, kalau misalnya ada bayi kita dan ada orang yang bisa membantu, maka kita bisa menitipkan bayi kita sejenak, atau bayinya diajak juga ya, anak-anak diajak ke taman bermain bersama sebentar saja, setidaknya Bunda bisa lebih tenang bersama si baby.
Cara yang kedelapan Bunda adalah dengan mencari bantuan dari orang lain. Ya, kalau emosi kita terus-menerus terasa jengkel, terasa negatif, kita bisa mencari bantuan dengan cara curhat kepada teman, curhat kepada keluarga, kepada pasangan, ya, atau kalau Bunda tidak yakin, Bunda juga bisa menyampaikan kepada kader, saya kok rasanya jengkel terus, atau saya kok sedih terus, ya, saya kok khawatir saja. Nah, barangkali Bunda kader juga bisa membantu para Bunda semua. Atau Bunda kader juga bisa kemudian menyampaikan kepada psikolog yang ada di puskesmas dan mengajak Bunda untuk berbicara atau mencari bantuan kepada psikolog yang ada di puskesmas. Nah, itulah 8 cara untuk mengelola emosi, bukan menghilangkan ya atau mengabaikan emosi ya Bunda. Emosi itu sangat manusiawi, ada pada setiap manusia dan itu adalah ciri dari manusia itu sendiri. Kalau emosinya positif, kita bisa menikmati dan menjadi ibu yang bahagia. Tapi kalau emosinya yang negatif, kita perlu belajar bagaimana cara mengelolanya dengan 8 tips tersebut.